konsumsi makanan mentah, entah itu seperti sayur, buah-buahan, terus ikan atau daging yang diprosesnya minimal, mungkin minimal dalam hal pematangan ya, masak mungkin itu hanya direbus gitu aja kali ya. ada manfaatnya sebenarnya ya. Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jagongan Penting bareng PMI. Nah, kalau teman-teman semuanya lihat video ini, tolong jangan di skip iklannya ya, atau videonya juga jangan di skip, karena view dari kalian, komen, subscribe, dan share itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah, kali ini saya bersama narasumber saya yang seorang dokter yang very demure, very mindful, very beautiful. Thank you. Ada Dokter Tari. Hai Mbak Dea. Hai sahabat Dok. PMI. Gimana, sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan beliau ini ya, karena kita kalau jam berangkat dan pulangnya itu kita berbeda gitu. So busy. Iya, so busy. Oke, Dokter Tari. Jadi kita akan membahas tren 2024 ini ya. Kayaknya anak-anak muda zaman sekarang itu mulai menyukai makanan mentah. Apapun itu, entah itu bentuk sayur, daging, atau teman sendiri. Teman sendiri kan Makan mentah teman. ya, iya makan teman. Bener, mentahan. Nah, ini kita akan menggali lebih jauh tentang pendapat Dokter Tari. Apakah tren makanan mentah ini oke atau enggak oke? Nah, pertama-tama nih Dok, sebenarnya yang didefinisikan dengan makanan mentah itu seperti apa? Apakah makanan yang benar-benar mentah nih, nggak diolah, cuma dicuci doang? Atau makanan yang diolah tapi nggak dibumbui? Nah, gimana nih Dok, definisinya apa nih? Oke, terima kasih Mbak Dea. Jadi secara definisi makanan mentah itu adalah makanan yang belum dimasak, Oke, belum dimasak atau ya. Diproses secara termal, jadi dipanaskan seperti itu. Ya termasuk di sini banyak ya, buah-buahan, Betul. sayur, ikan, pokoknya yang protein hewani, protein nabati yang tidak dipanaskan, tidak dimasak itu namanya masih mentah, makanan mentah. Oh, oke, berarti definisinya adalah yang tidak dimasak sama sekali ya, itu namanya mentah. Kayak buah-buahan kan nggak mungkin semangka Anda masak dulu baru dimakan. Bener kan? Ya, betul. Berarti udah mentah. Tapi menurut dokter sendiri nih Dok, melihat tren zaman sekarang, anak-anak muda bahkan mungkin yang coach dan yang lainnya, influencer itu sekarang sudah mulai mengkonsumsi makanan yang mentah. Menurut dokter tren ini gimana nih? Sebenarnya makanan mentah ini udah dari dulu, apalagi luar negeri ya. Contohnya kayak Jepang, China ya kan. Mereka itu seringnya sih memang mentah ya. Iya, gitu. kalau Tapi, dilihat-lihat ya makanan-makanan kalau mereka kita tuh, lihat-lihat seperti itu. Sebenarnya udah dari dulu ada yang menerapkan hal ini. Tapi sekarang semakin mungkin perkembangan teknologi jadi banyak betul. ya. Dari literatur yang saya baca 2024 tren konsumsi orang-orang di zaman 2024 ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi termasuk perhatiannya yang semakin besar terhadap kesehatan, benar. keberlanjutan, eksplorasi kuliner global kan sekarang ya, gitu ya. benar, luar biasa. Lebih jadi- mudah didapatkan ya informasi-informasi seperti itu. Oke, Jadi terus? makanan kayak sushi, sashimi, terus salad, ya sayuran segar yang langsung itu banyak diminati ya. Betul. Terutama karena manfaat kesehatannya. Ada manfaat sehat. Pokoknya nanti kita bahas lagi yang positif sama Ya, pasti negatif. ya. Oke. Terus ada juga yang kimchi ya. Ya, kimchi, betul. Kimchi itu kan ada yang makanan fermentasi kimchi, tapi jujur saya nggak suka. Padahal enak loh Dok. Nggak masuk ya. Ya. Atau lidah Indonesia ya. Iya, Padahal bener sih, bisa suka Korea jadi. sih. Tapi kimchi nggak masuk. Kimchi, kombucha itu dia bukan hanya mentah, tapi dia juga bagus. Yang menurut saya baca itu bagus untuk kesehatan karena probiotiknya. Ya, karena dia fermentasi ya. Kandungan probiotiknya Oke. gitu sih. Nice. Berarti sebenarnya tren makanan mentah ini tuh sudah ada di negara-negara lain ya, dan kita kebagiannya ya baru ngetren aja. Gak apa-apa lah. Ya. Sekarang baru naik lagi nih karena mungkin sudah mulai sadar itu tadi ya, bahwa ternyata banyak manfaatnya. Tapi manfaatnya apa nanti kita bahas. Nah, kita akan bahas manfaatnya ini. Manfaat makanan mentah itu sendiri apa sih Dok? Oke.
Jadi kalau mengkonsumsi makanan mentah, entah itu seperti sayur, buah-buahan, terus ikan atau daging yang diprosesnya minimal, mungkin minimal dalam hal pematangan ya, masak Mungkin itu hanya direbus gitu aja kali ya. ada manfaatnya sebenarnya ya. Apa tuh? Pertama, nutrisinya masih utuh, gitu. Jadi kayak makanan mentah yang dia cenderung mempertahankan nutrisinya kalau nggak dimasak, gitu. Jadi ada beberapa yang kayak vitamin yang larut dalam air, kayak vitamin C itu kan, dan beberapa enzim penting itu rusak. Semua enzim-enzim itu akan rusak kalau rusak atau malah berkurang ya enzim-enzimnya kalau misalnya dipanaskan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya kesehatan pencernaan. Jadi makanan mentah, terutama sayur dan buah-buahan, itu dia kaya serat, bagus untuk pencernaan seperti itu. Terus kemudian probiotik yang terdapat dalam makanan-makanan fermentasi yang seperti saya sebut kimchi tadi, itu juga bagus untuk menyeimbangkan mikrobioma usus, gitu. Oke. Manfaat yang ketiga, mendukung berat badan sehat. Nah ini yang dicari. Jadi karena umumnya rendah kalori ya. Betul. Rendah kalori, tinggi nutrisi, kemudian konsumsi makanan mentah itu ya dia membantu mengelola berat badan seperti itu. Oke, itu 3. Ada lagi 4, 5. 4, antioksidan dan detoksifikasi. Wah, ini makanan mentah itu dia memang kayak akan antioksidan ya, dan membantu tubuh untuk melawan radikal bebas, gitu ya. Jadi beberapa ahli juga mengklaim bahwa makanan mentah bisa mendukung proses detoksifikasi tubuh. Begitu. Kalau mau membersihkan ya, dalam bahasa awam mungkin mau membersihkan racun-racun dalam tubuh gitu ya, namanya detoksifikasi. Oke, bisa ya pakai makanan mentah. Iya, mungkin seperti sayur ya, bukan. Iya, benar. Ya, perlu dilihat lagi apa itu makanan mentah, jangan daging langsung gitu. Enggak. Iya, jangan daging kambing langsung Anda makan, jangan. Ya. Oke, terus ada lagi nggak dok manfaatnya? Oke, cukup. Paling ya, itu sih. aja ya. Berarti selain menjadi detoksifikasi, itu juga kaya akan nutrisi. Yang jelas tubuh kita itu kan butuh banget nutrisi. Otomatis lebih sehat juga ya, karena minim pengolahan. Jadi tidak diolah berkali-kali. Semakin sering diolah, semakin banyak pengolahannya, biasanya nutrisinya kan semakin berkurang begitu. Betul. Oke. Tapi ada nggak sih dok efeknya, baik itu positif maupun negatif ketika kita konsumsi makanan mentah? Ada dong, pasti. Apa ya. tuh? Jadi kalau dari segi efek positif, pertama nutrisi maksimal ya, seperti yang saya bilang tadi. Makanan mentah itu dia lebih mempertahankan lebih banyak vitamin, mineral, terus enzim yang biasanya hilang kalau dimasak, gitu, hilang dalam proses memasak. Kayak vitamin C, folat, terus beberapa antioksidan lain seperti polifenol, dia lebih stabil dalam kondisi mentah, gitu. Terus yang kedua, efek positifnya, peningkatan pencernaan. Jadi banyak makanan mentah, buah-buahan, sayur-sayuran, dia itu kaya serat. Jadi membantu pergerakan usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan. BAB ini lancar berarti ya. Iya. Biasa kan kalau misalnya hemoroid, kurang makan sayur ya. Kurang makan sayur, bener tuh, ketahuan kan. Terus manfaat efek positif yang ketiga ya, manajemen berat badan. Sebenarnya sama sih ya, cuman manajemen berat badan sama detoksifikasi, jadi itu hampir-hampir sama. Itu sama. Efek positifnya ya, kita udah ulas sebelumnya. Oke, kalau efek negatifnya? Pertama, resiko infeksi. Wah, ya. Karena mentah ya, nyucinya mungkin nggak benar atau gimana. Ya, kadang ada ngelihat nggak sih kalau misalnya kita makan apa ya, lamongan atau apa gitu, lalapan, sayurnya masih ada kayak kotoran-kotoran gitu. Sering ngelihat ya, mungkin itu dari pencucian yang tidak bersih seperti itu ya. Jadi resiko infeksi makanan mentah, terutama daging, ya daging, ikan, telur. Itu dia memiliki risiko kontaminasi oleh bakteri, virus atau parasit lain seperti E. coli ya, terus salmonella. Itu konsumsi yang tidak aman dapat menyebabkan keracunan makanan. Wow. Gitu. Oke. Berarti perlu berhati-hati nih ya. Terus lanjut dok, apa lagi nih? Terus negatifnya ya, kekurangan kalori dan nutrisi tertentu. Jadi pola makan yang terlalu bergantung pada makanan mentah, jadi dapat menyebabkan kekurangan energi. Jadi kita kadang kalau diet itu kan
sayur gitu Benar, ya. benar. Jadi Tanpa memikirkan energinya dari mana iya, gitu ya. betul. Jadi kadang itu juga perlu dipikirkan lagi. Makanya perlunya kalau misalnya kita mau diet, perlunya kalau misalnya ya konsultasi dengan gizi itu lebih bagus. Oke. Gitu ya. Takutnya malah kebablasan, Anda kekurangan energi. Mm-mm. Nggak kurus malah jadi lemah, letih, lesu ya. Iya. Oke. Ada lagi, Dok, efek negatifnya? Oke. Efek negatif yang ketiga adalah pencernaan yang lebih berat. Jadi beberapa makanan mentah kayak sayuran brokoli, kubis itu dia sulit dicerna bagi orang yang nggak dimasak, bagi orang yang nggak dimasak, dan menyebabkan masalah perut. Kayak jadi kalau kita kebanyakan makan apa sih kubis ya, lebih sering kentut ya, maksudnya kembung, menyebab banyak gas gitu. Terus gitu ya. Oke. Terus yang terakhir, kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi. Kayak diet makanan mentah itu cenderung rendah protein dan lemak sehat ya. Jadi perlu dipikirkan lagi keseimbangannya. Nah, benar. Konsultasi ke gizi tadi ya, kalau bisa, jadi biar satu piring itu Anda bernutrisi semuanya, energinya dapat, seratnya dapat, proteinnya dapat gitu ya kan, Dok? Ya, Oke, next. Oke. Udah. Oh, udah. Terakhir itu. Terakhir itu tadi ya. Oh, berarti walaupun makanan mentah ini menjadi tren, tapi tetap ada positif dan negatifnya. Oke, nah teman-teman bisa memperhatikan nih keduanya, positifnya apa, negatifnya apa, dan harus bagaimana ya, Dok ya, kalau sudah tahu negatifnya. Itu buat infeksi, membuat infeksi, enggak, maksudnya membuat kita mudah terpapar virus atau apa dari makanan, ya berarti cucinya harus lebih bersih. Betul. Mungkin untuk pekerja-pekerja yang di restoran menyajikan makanan mentah juga harus diperhatikan hygiene-nya. Iya. Ada dengar berita yang enggak baru-baru ini, Apa kayaknya tuh? sering keracunan gitu ya. Ya itu aja udah makanan matang loh, padahal makanan matang ya. Itu masih jajan-jajanan bisa keracunan. Apalagi yang misalnya Apalagi cuman yang- daging mentah, daging giling atau steak tartar mungkin, daging kambing yang udah dihaluskan, udah pakai telur telur mentah di tengahnya, udah gitu. Tarik nggak doyan. Saya tidak membayangkan itu betapa amisnya, Dok. Ya coba nanti searching. Bahkan telur yang sudah matang aja baunya tuh masih khas telur Iya, banget. benar, Daging benar. apalagi ini mentah, dikasih telurnya mentah juga. Saya tidak bisa membayangkan. Tapi kalau ada yang suka, sebenarnya nggak apa-apa ya, Dok. Aman-aman aja ya. Ya itu Ya, tadi, kembali ada lagi. positif sama negatifnya. Oke, berarti harus lebih diperhatikan lagi apakah itu udah higienis belum makanannya gitu. Oke, nice. Tapi ada nggak, Dok, usia-usia tertentu di mana kita itu boleh untuk konsumsi makanan yang mentah? Ya, jadi sebenarnya tidak ada aturan ya, tidak aturan usia yang spesifik. Jadi kalau dari literatur itu cuman ya kalau misalnya bayi dan anak-anak sebaiknya jangan. Ya, dia Ya. belum bisa mengolah dong. Makan daging alot ya. Ya, kan ada yang kayak empasi, bagusnya itu sayurnya bayam yang sudah direbus, Ya, misalnya dimasak betul. lah, jangan mentah-mentah gitu ya. Kasihan juga bayinya. Ya, tidak Oke. dianjurkan untuk bayi. Dia harusnya tidak mengkonsumsi daging mentah. Jadi pokoknya semuanya matang Oke. gitu. Tapi kalau misalnya untuk remaja dan dewasa boleh lebih toleran pada usia ini. Tubuhnya lebih kuat ya dibandingkan kalau misalnya bayi dan anak-anak itu dia imunitasnya belum terbentuk secara sempurna. Jadi kalau oke. misalnya tambah daging mentah, sayur mentah gitu, kena infeksi malah tambah Bahaya sakit. ya. Iya, kalau Oke. udah masa-masa remaja muda ya, usia muda itu kan kalau udah ada imunitas jadi lebih kuat gitu. Oke. Dan lanjut usia sebaiknya juga jangan. Oh, lanjut usia Ya. jangan. Oh, kenapa tuh? Ya karena pada orang yang lebih tua, lansia, ya lebih halusnya orang yang lansia itu mungkin lebih hati-hati dengan makanan mentah, terutama yang dari produk hewani. Gitu. Oke. Karena sistem kekebalan tubuhnya melemah. Melemah ya. Iya. Berarti sama kayak mungkin bayi ya. Bayi kan Iya. belum terbentuk. Nah, kalau sudah lansia ini sudah mulai melemah gitu ya. Aduh. Ya, Berarti harus diperhatikan usianya ya. betul. Terus Oke. sama yang kayak penyakit HIV, itu kan dia Imunnya imunitasnya turun. sama penyakit kanker, terus penyakit kronis lain itu perlu
perhatikan. Oke. Berarti untuk usia asal jangan bayi dan lansia ya dok ya. Overall Kalau kita aman. bebas. Kita mah bebas. Kita justru program itu dok. Oke. Kalau saya program itu untuk menurunkan berat badan seperti yang disampaikan dokter Tari tadi kan, katanya makan sayur bisa Iya. membantu mengontrol berat badan. Nah itu baru saya coba. Semoga istiqomah ya. Amin. Terus dok, kalau tadi usia tidak ada masalah ya selagi itu remaja dan mungkin seusia kita gitu nggak ada masalah. Tapi ada nggak sih dok makanan itu yang sebaiknya dia itu dikonsumsi secara mentah daripada dimasak? Ya, jadi beberapa makanan ada yang lebih baik dikonsumsi mentah daripada dimasak karena kandungannya ya, kandungan nutrisinya yang kalau dimasak justru rusak gitu ya. Contohnya seperti buah-buahan, ya. Nggak mungkin ya buah dimasak itu nggak jadi apa ya? mungkin dong, makan pepaya direbus, makan melon direbus kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi buah-buahan terutama. Terus kemudian sayuran berdaun hijau kayak misalnya selada gitu. Ya, selada, terus brokoli, sawi. ada sih yang di sop sih memang, tapi ya jadi ya tadi nutrisinya berkurang ya, jadi rusak ya? vitaminnya gitu. Terus kemudian ya kayak paprika ya, paprika itu sebenarnya lebih bagus karena dia tinggi vitamin C-nya. Jadi dia mudah rusak kalau kena panas seperti itu. Itu yang belum pernah saya makan. Paprika itu rasanya gimana sih? Pedas sih. Oh pedas? Iya. Oh gitu. Pengganti cabai kan? Iya. Saya seringnya lihat itu di pizza. Kalau kita makan di pizza itu kan ada potongan si paprikanya. Tapi realnya saya mau makan paprika mentah itu saya nggak pernah dok. Sama sih sebenarnya ya. Oke, berarti yang sebaiknya dimakan mentah adalah buah-buahan tadi, sayuran berdaun hijau, ya, brokoli juga ya. Sebenarnya lebih bagus itu kayak kalau mentah, lalapan itu bagus gitu. Tapi mungkin bagi orang yang GERD atau yang suka kembung itu dipikir-pikir lagi kan karena dia mengandung gas, banyak gas. Tapi brokoli keras juga Bu kalau nggak direbus dulu. Kita makan aduh lumayan keras ya. Iya sih. Tapi ya itu hanya rekomendasi ya, terserah nanti penikmatnya bagaimana. Ada lagi dok? Kayak kacang sama biji-bijian itu juga bagusnya mentah ya. Tapi jarang ya kita makan ya. Jarang kita kalau arisan aja kacang rebus. Iya, bener kan? Kita kalau arisan kacang rebus, di mana-mana kacang rebus. Iya, betul. Oke, berarti itu lebih baik kalau biji-bijian ya, kacang sama dan satu biji-bijian. lagi, bawang. Bawang itu bagus sebenarnya kalau mentah karena dia antiinflamasi. Tapi bawang apa? Merah apa putih? Bawang merah, bawang putih. Bawang putih sih yang paling banyak ya antiinflamasi karena ya baunya juga lumayan sedap ya kalau misalnya mentah ya. Nggak hilang 7 hari. Di mulut terus baunya. Iya, betul. Bener kan? Awet dia baunya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan untuk bumbu tambahan nggak apa-apa kali ya. Tapi ya itu rekomendasi. Sekali lagi itu rekomendasi ya teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau mengkonsumsi yang sudah disebutkan Dokter Tali tadi seperti bawang, kacang-kacangan, terus sayur-sayuran yang hijau tadi. Kalau mau dikonsumsi secara mentah itu nggak apa-apa banget. Iya. Ya, tapi kalau misalkan yang penting cuci bersih. Nah, yang penting cuci bersih biar tidak terinfeksi virus-virus tadi gitu. Oke. Terus emang ada dok kandungan nutrisi, perbedaan kandungan nutrisi nih dari yang sudah dimasak sama yang belum dimasak? Iya, ada. Jadi kalau misalnya perbedaan kandungan nutrisi yang antara makanan yang dimasak dengan yang masih mentah itu ada ya, proses pemasakannya itu bisa mempengaruhi berbagai nutrisi di dalam makanan tersebut. Contohnya vitamin C. Ya, nutrisi yang berkurang saat dimasak yang pertama vitamin C, dia itu adalah vitamin C yang sudah saya sebutkan tadi, dia larut dalam air, dia sangat sensitif terhadap panas, dia jadi akan rusak ya. Vitamin C itu banyak terdapat pada buah-buahan kayak misalnya ya jeruk, ya, mangga, dia juga ada di sayur, paprika, brokoli, bayam, ya seperti itu. Itu kandungannya. Kalau bayam dimasak terlalu lama kan juga jadi rusak sebenarnya. Betul. Makanya kalau saya bayam dimasukinnya terakhir setelah air mendidih itu tinggal diaduk-aduk gitu biar biar nutrisinya tidak rusak. Betul, ya. Oke.
saya juga nggak mungkin mengasih keluarga saya masih mentah sih. Jadi saya masukinnya terakhir gitu setelah dicuci bersih. Kalau masak sayur bayam ya. Bener juga sih, masuk akal juga sih ya. Oke. Iya. Berarti ya pinter-pinternya cara masak ya dok ya, biar nutrisinya ini tetap terjaga. Iya. Oke. Terus selain vitamin C kayak vitamin D, asam folat itu vitamin yang larut dalam air juga. Dia cenderung berkurang dalam proses pemasakan juga ya. Terus misalnya kayak ada di dalam brokoli juga gitu, dan daun ubi tahu ya, itu tahu. juga banyak sih asam folatnya. Menurut yang saya baca literatur, pernah banyak zat besi itu di daun singkong itu. singkong ya. Oh. Gitu. Jadi padahal pahit ya dok, ya Allah. daun singkong. Iya, bagi saya sih pahit. Cuma bagi gitu. beberapa orang lebih pahit daun pepaya. Cuma bagi saya daun singkong itu udah pahit, ya kan? Karena saya dari Sumatera, jadi saya suka daun singkong. Oh iya benar nasi ya. padang Kan ada ya. di nasi padang ya. Iya, betul. Oke, nice. Oke. Lanjut, ada lagi nggak dok? Terus kemudian enzim pencernaan itu makanan mentah, terutama sayuran itu banyak mengandung enzim yang membantu pencernaan seperti amilase dan lipase. Jadi enzim-enzim ini dia justru rusak pada suhu tinggi seperti itu. Oke, duer angel rameh masak tok ribet nih. Ribet berpikir banget. bagaimana supaya nutrisinya tidak rusak. Wow. Oke, ada lagi? Jadi itu nutrisi yang berkurang ya, yang berkurang. Nutrisi yang ditingkatkan saat dimasak, justru yang dimasak dia malah tinggi. Bertambah nutrisinya. Oh ada? Ya ada. Oh apa tuh? Likopen. Ya, jadi dalam beberapa makanan memasak justru meningkatkan bioavailabilitas nutrisi ya. Apa tuh contohnya apa? Likopen itu ditemukan di tomat. Oh. Ya, tapi ada yang suka makan tomat mentah ya. Benar. Justru kalau tomat dimasak dulu, dia likopennya jadi meningkat dan mudah diserap tubuh setelah dimasak karena panas bisa membantu melepaskan senyawa likopen ya dari dinding selnya itu tanaman. Oh benar sih, lebih mudah dicerna kan kalau dimasak dia jadi lebih lembek ya. Iya. Oke, oh seperti itu. Ternyata ada. Ya, selain likopen juga ada beta karoten. Tahu sih ya? Beta karoten pernah dengar nih. Pernah Cuma dengar ya? di makanan apa saya nggak tahu nih. Apa tuh? Wortel bayam. Oh gitu. Iya. Wortel berarti sebaiknya dimasak. Iya. Emang pernah makan wortel mentah? Sering. Emang salad ya? Iya kan, biasanya di salad itu kan wortelnya. Ya, ini kan cuma kalau saya yang bikin sih. Rekomendasi aja. Kalau misalnya agak dimasak itu dia lebih meningkatkan beta karotennya. Meningkat gitu. Oh gitu. Ya. Asal nggak lama-lama ya masaknya ya. Ya. Kalau wortel dimasak lama-lama jadi lembek juga ya. Iya, jadi lembek banget kan, jadi nggak enak gitu. Dari segi rasa pun tidak menggairahkan. Ya, beta karoten itu bagusnya mata ya, untuk mata. Iya benar. Oh, jadi banyak terdapat pada wortel, bayam, terus ubi jalar ya. Ubi jalar tuh berarti semua jenis ubi jalar. Yes. Oke. Oh seperti itu. Berarti saya makan singkong rebus dikasih wortel. Itulah perlunya konsultasi. Jadi jangan itu semua ya. Iya benar. Barangkali Anda tuh kelebihan karbohidrat gitu kan, bisa dikurangin atau mungkin diganti kayak gitu ya dok ya. Iya. Oh. Nah, jadi itu nutrisi yang hilang, nutrisi yang meningkat. Sekarang nutrisi yang stabil. Ya apa tuh? Jadi nutrisi yang stabil itu lemak sehat, protein dan serat itu cenderung lebih stabil ya. Dalam proses memasak, meskipun pengolahannya bisa mengubah kualitas nutrisi tertentu. Ini biasanya lemak sehat itu kayak misalnya dari apa ya? Susu ya? Ya, susu, keju. Itu. Yes. Oh, lemak sehat. Dia akan stabil ya. Walaupun dari sumbernya sampai dia diolah sampai jadi makanan itu nutrisinya stabil. Iya. Oh, susu guys, jangan lupa ya, 4 sehat 5 sempurna tuh pakai susu sempurnanya. Ya kan? Tapi ya sehat, nanti 5 sempurna. Seperti yang kita bahas barusan. Jadi tidak semua susu itu pasti ya ada plus minusnya juga. Ya, kayak misalnya mungkin ada terinfeksi bakteri atau apa, kita nggak tahu. Ya benar-benar. Apalagi susu sekarang ya dalam kemasan itu gulanya ya, tinggi. Gulanya tinggi sekali. Jadi ya itu tadi, sekali lagi kuncinya adalah memperhatikan apa yang harus kita makan.
Betul? Betul. Betul. Ada lagi nggak dok yang stabil? Udah kurang, Udah, ya? naik, stabil. Kurang, naik, stabil itu tadi ya. Apa dia silahkan di reward sendiri. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah Nah benar. buat jadi PR Mbak Dea. Ntar Anda saya undang podcast lagi. Terus gimana nih dok cara memilihnya? Makanan mana yang sehat, makanan mana yang Oke. apa aman lah untuk dikonsumsi. Makanan mentah ya yang aman untuk dikonsumsi. Terutama saya yakin sahabat PMI dan semua orang pasti sudah pintar-pintar, udah banyak sosmed Pastinya. ya. Pastinya kita yang pertama ya kita pilih dari sumber yang terpercaya. Gitu ya. Oke. Jadi pastikan kita membeli makanan dari penjual atau supermarket yang terpercaya. Ya gitu. Kadang kan ada juga yang ya Sekedar jualan gitu iya, aja ya. kita juga nggak tahu. Ya bukan seuzon ya, cuman lebih teliti lagi. Ya, lebih baik kalau misalnya kita beli di terpercaya kayak di apa sih Supplier. Superindo mungkin lagi yang kayak sayur-sayur Ya yang udah fresh. mall yang fresh gitu ya. Kadang kan ada apa midi fresh gitu kan. Ya boleh apa aja boleh. Indo April fresh gitu. mereka pasti punya supervisi yang melihat yang bagus Produk-produknya kayak pasti gitu ya. kalau misalnya udah jelek udah kayak layu apa langsung diambil kan pastinya Benar. Nah yang pertama yang itu kita pilih dari sumber yang terpercaya. Yang kedua pilih tanggal, jadi lihat lagi labelnya kadaluarsanya kapan, Produksinya kapan gitu ya. benar. Terus kita mau konsumsi ini kapan, ini mau langsung atau besok, kita lihat lagi gitu. Kalau misalnya kita mau stok sebulan jangan ya, nanti keburu dia tumbuh lagi. Iya, tumbuh lagi dia. Lumayan tuh kayak gitu. Nyimpen bawang biasanya tumbuh lagi tuh ibu-ibu. benar. Ya kan? Nyimpen bawang sampai tumbuh lagi jadi budidaya. Langsung tanam. Oke, berarti perhatikan sekali lagi mungkin secara looks-nya ya. Ya. Terus habis itu tanggal produksi kan, tanggal kadaluarsa. Iya. Terus apa lagi dok? Baunya kan kita bisa ngeliat-liat lagi ya, baunya, tempatnya. Terus dari secara visual kalau misalnya udah ngeliat teksturnya, kan kita juga megang-megang ya. Ini kalau udah lembek ya, terus udah kehitaman, baunya misalnya daging nih. Daging kan harusnya merah muda ya. Kalau misalnya udah nggak fresh kelihatan ya, ayam juga kelihatan pastinya. Udah baunya busuk itu mending Ganti nggak aja. usah. Ya, oke. mending dicari yang lain yang lebih fresh. Oke. Terus suhu penyimpanannya juga harus tepat ya. Gitu. Karena kan ada kalau misalnya kita lihat di pasar, kita mau beli ayam nih, tapi udah kesiangan gitu. Kan udah gimana ya? Ayamnya udah lemes. Ya lemes ya, orang Udah dia kan mati ya. Bener. Oke. Gitu. Terus dilihat lagi kalau misalnya kemasannya udah rusak, ya mending sebaiknya jangan dibeli ya. Jangan dibeli. Oke. Gitu. Terus setelah membeli itu semua, pastikan cuci dan bersihkan dengan Itu yang penting. bersih. Gitu sih. Betul, itu yang penting ya. Jadi silakan perhatikan lagi apa yang Anda beli dan apa yang Anda mau konsumsi, karena sekali lagi itu akan berbalik ke diri kita masing-masing. Jadi jangan sembarangan langsung makan tiba-tiba Anda sakit perut, diare terus dehidrasi. Iya. Ya kan, bener kan? Tapi dokter Tari pernah nggak sih dengar mitos-mitos tentang konsumsi makanan mentah yang baru tren ini? Ya, jadi mitos ya. Kayak makanan mentah itu lebih sehat daripada makanan yang dimasak. Nah, itu mitos atau fakta? Ya, faktanya sementara makanan mentah itu mempertahankan beberapa nutrisi kayak vitamin C dan enzim. Berisik banget ini. Terus beberapa nutrisi sedangkan beberapa nutrisi seperti likopen yang tadi saya sebutkan kayak di tomat tadi ya, itu justru lebih meningkat kalau dimasak, seperti beta karoten gitu. Seperti itu. Berarti ya fakta tidak mitos, tergantung sih makanan itu sendiri ya. Tergantung dari kita siapa yang menilai. Nah benar, siapa yang menilai? Guru saya. Lanjut, ada lagi nggak? Mitos kedua, makanan mentah membantu detoksifikasi. Tadi kita udah membahas ya sebelumnya ya. Sebenarnya tidak ada bukti ilmiah kuat untuk mendukung makanan mentah itu membersihkan atau mendetoksifikasi sebenarnya. Ya. Sementara organ tubuh ginjal aja sama hati aja udah
membersihkan racun itu sendiri sebenarnya sih gitu. Jadi oke. ya selama itu masih dalam batas wajar, Sebenarnya nggak apa-apa ya, Ya. it's okay ya. Kembali lagi kita kan juga perlu nutrisi barangkali ya. Jadi bisa nih. Tapi masih oke ya, berarti makanan mentah ini untuk dikonsumsi ya, ya sebenarnya. itu kalau ya gitulah. Asal tidak berlebihan itu tadi. Ya, dan bersih sih sebenarnya. tidak Yang penting berlebihan. yang kita sebutkan tadi. Nah, apa yang disebutkan? Silahkan di rewind. Dimundurin lagi itu. Oke, berarti sebenarnya tren makanan mentah ini Dokter Tari approve ya, Dok, sebenarnya? Ya. Oke atau not oke? Oke. Oke ya, Asal dengerin kita tadi pokoknya. Nah, asal sesuai dengan anjuran Dokter Tari tadi. Perhatikan kebersihannya, ya kan? Ya. Perhatikan makanan apa yang kita makan. Tadi bingung dong, dimasak kok nek dimasak digoreng ya saya jahat gitu kan. Selamat berpikir. Ya, betul. Ya, emang kalau sehat itu harus ada pengorbanannya, termasuk memilih dan memilah makanan apa yang baik dan layak untuk kita konsumsi. Kayak jodoh itu harus dipilih juga. Kalau ada info ya silakan. Silakan chat di bawah buat saya kalau Dokter Tari sudah punya. Begitu, terima kasih Dokter Tari atas penjelasannya. Berarti teman-teman silakan melanjutkan hidup sehatnya lagi ya. Barangkali ada yang program diet itu bisa konsultasi dulu ke ahli gizi gitu kan ya. Jangan mengikuti influencer. Ya mengikuti nggak apa-apa asal baik. Tapi ada baiknya konsul karena kondisi tubuh orang itu kan berbeda-beda. Termasuk saya dan Dokter Tari. Betul. Walaupun lebih slim Dokter Tari, tapi nutrisinya kayaknya sama deh. sama nggak berbeda, lebih kecil Dokter Tari. Please kali ini ngikut aja. Oke, baiklah. Jadi gitu dulu episode Japri PMI Solo pada hari ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.